Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini di tahun 2025 yang insya Allah menjadi tahun di mana Allah jadikan tahun penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tahun di mana dibukanya pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa harapan kita mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang paling berkah untuk kita, dan mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dari keadaan tahun lalu yang sudah baik. Datang tahun yang baru 2025, keadaan kita dirubah menjadi lebih baik lagi insyaallah. Begitu pula para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, yang insyaallah semuanya dalam limpahan karunia nikmat sehat wal afiat. Hari ini insyaallah tawakuf sementara, ya, dan kita doakan mudah-mudahan pimpinan Majelis Ta'lim Nafahatus Salihin di bawah pimpinan akhina fillah, abang kita, saudara kita akhina Naufal Al-Farfesia, mudah-mudahan beliau dengan seluruh keluarga besar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus berjalan di jalan guru-gurunya, khususnya Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf, tidak memudar sedikit pun kecintaannya. Mudah-mudahan seluruhnya keluarga besar daripada Majelis Ta'lim Nafahatus Salihin, mudah-mudahan semuanya diberkahi, dilindungi, diberikan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan cinta dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tawakuf sementara itu artinya kalau lagi belajar di kuliah itu harusnya ada ujian praktek. Nah, habis ujian, ini biasanya ini pengacara ngerti nih. Habis ujian akhir ada praktek biasanya. Saking ini majelis taklim, mestinya tahun depan berbayar di majelis taklim. Jadi makin giat gitu nuntut ilmunya. Kenapa? Ada tanggung jawabnya karena bayar. Tapi saking nggak ngebayar kita kan, datang tinggal datang. Tapi harusnya lebih membawa manfaat dibandingkan kita memiliki kewajiban tanggung jawab sebagaimana dahulu kita belajar sekolah. Ya. Kalau kuliah dulu ada namanya ujian akhir, dan habis ujian akhir biasanya ada ujian Pak dosen bantuin dong, ini dosen diam aja biasa. PKL ya namanya ya. Maga. Nah. Dikatakan begini soal al-ilmu yahdifu bil a'mali fa in lam tujibuh fartahal. Ilmu itu yahdif bil a'mal. Kemarin kita dapat ilmu walaupun sebulan satu kali, itu di majelis ta'lim Nafahatus Salihin. Di majelis-majelis yang lain kita juga duduk menimba ilmu. Apa sih ilmu itu? Sadar atau tidak sadar, seseorang yang menimba ilmu, ya, itu ilmu manggil dia buat ngamalin ilmunya. Ngapain? Manggil seseorang buat ngamalin ilmunya. Sadar atau tidak sadar? Sekarang begini, adakah di antara kita yang membenarkan seseorang yang mencuri itu adalah benar? Ada nggak? Nggak ada. Tanpa kita sadari, ya, dan kita duduk juga misalnya di majelis-majelis ilmu, kita sadar. Garong tuh tahu garong? Masih ngerti nggak garong? Kayak bahasa biar jelas-jelas aja ya. Garong.
Kan insya Allah nih muka-muka orang-orang baik semua ini. Ada yang nyebut muka-muka garong enak aja. Nggak mungkin, saya yakin. Apalagi duduknya di Nafahatus Shalihin ya. Muka baik-baik itu sama muka baik beda. Pengulangan kata dari kata yang positif kalau diulang bisa jadi negatif. Ini orang baik. Ini orang baik. Baik kalau diulang 2 kali bisa jadi negatif. Amin, ini orang baik-baik. Hah? Betul. Nah, itu pelajaran dalam tata bahasa Indonesia tuh. Nah, Anda bisa pelajari itu sih. Ya. Kalimat positif kalau diulang 2 kali bisa bermakna negatif, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang saya pengen kasih tahu di sini apa? Tawakuf bukan berarti tawakuf semuanya. Tawakuf semuanya. Tanpa ada peningkatan dalam kualitas hubungan kita kepada Allah. Ini PKL ini. Benar, PKL itu apa sih? Pekerjaan apa? Praktek kerja lapangan. Nah, itu kalau bagi mahasiswa yang bayar. Buku bayar. Alat tulis ini tinggal ngejogrok aja. Paham ngejogrok? Tinggal duduk aja. Mestinya lebih baik daripada orang yang ngeluarin itu semua. Mestinya ya. Mestinya nih abis tawakuf kita punya kaca tuh, buat kita kacain diri kita sendiri. Apakah tawakuf dari majelis satu ke majelis yang lain, dan mungkin nanti masuk Sya'ban, masuk apalagi Ramadan, di mana Ramadan itu adalah nilai akhir dari bulan sebelumnya. Bukan permulaan. Ramadan itu bukan permulaan. Salah kalau orang bilang Ramadan adalah permulaan amal, salah. Justru Ramadan itu adalah hasil akhir dari bulan sebelumnya. Hasil akhir bagaimana Habib? Udah nuai nikmatnya. Udah nuai nikmatnya. Nikmat puasa diperuntukkan Ramadan. Kenapa? Orang udah biasain tuh dari Rajab. Orang udah biasain dari Rajab. Jadi nggak ada lagi masuk 1 Ramadan lagaknya kayak orang mau mati puasanya. Paham? Paham nggak kayak orang mau mati? Hah? Saya ngomong jelas ya? Ayam saya. Ngomong jelas ya? Insya Allah minggu pertama Jumat biasanya kita duduk di Majelis Nafahatus Shalihin. Jumat kedua di tiap Jumat berapa? Ketiga di tiap bulan kita duduk di Majelis Nafahatus Shalihin. Bulan ini tawakuf. Artinya bulan depan kalau masih ada majelis yang lain datengin. Jangan berhenti. Kalaupun kita nggak datengin, kita mesti ngacak. Apakah kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membaik dari hari sebelumnya, atau justru malah enggak? Artinya enggak sukses itu majelis. Artinya enggak sukses itu majelis. Apakah kecintaan kita yang membuktikan bahwasanya orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad dengan tanda cinta seseorang ittiba bi sunnati nabiyina Muhammad, dengan ngikutin sunnah daripada kesunnahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak mau dibilang kadzab, kalau nggak mau dibilang pendusta, kalau nggak mau dibilang pembohong, untuk dasar cintanya kepada orang yang dia cinta, apalagi junjungan baginda Nabi besar Muhammad, maka orang tersebut harus menunjukkan bukti dari cinta. Minimal tawakuf biasanya sholat nggak bawa siwak, besok bawa dah. Besok kita bawa siwak. Minimal apalagi memperbaiki kualitas hubungan kita dalam syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita ingat-ingat, apa jangan-jangan kita masih punya utang puasa?
Masih ada kesempatan sama Allah dikasih. Hidup. Ya Allah. Masih dikasih hidup kita bulan Rajab. Daripada bulan Ashhurul Hurum, bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Fala tadrimu anfusakum fihi. Jangan sampai kita menggolimi diri kita di bulan-bulan tersebut. Walaupun di bulan yang lain juga nggak boleh ngegolimin diri kita. Kenapa? Tapi di bulan ini secara spesifik Allah mengatakan jangan sampai kalian menggolimi diri kalian. Maksudnya dengan berlumuran dengan dosa, lupa kepada Allah. Di mana bulan ini adalah syahrul istighfar, bulan di mana Allah Ta'ala nggak bakalan sia-siakan permintaan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan mau memperbaiki kualitas hubungan kita kepada Allah dan kepada syariat yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad. Memperbaiki kualitas hubungan dengan Allah bukan hanya dengan ibadat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan orang-orang yang ada di dalam bulan Rajab istighfar doang tanpa juga memperbaiki hubungannya terhadap sesamanya. Ya. Ntar dah gua nunggu lebaran aja gua baru mau maafin dia. Nunggu lebaran. Iya, kalau kedapatan itu lebaran. Tapi mudah-mudahan sehat panjang umur. Ntar gua dia mah ntar juga ketemu. Orang yang nggak dimaafin di bulan, di mana bulan dibuka pintu maaf Allah seluas-luasnya. Nabi besar Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya apa? Abdi kullu ummati mu'afan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku, kata Nabi, semua, nggak pilih-pilih yang imamahnya kayak Habib Toha misalnya, atau lebih tebal imamahnya misalnya, atau sorbannya lebih tebal, atau jubahnya lebih tebal, atau sekalipun yang nggak pakai, nggak pilih-pilih. Nabi bilang kullu ummati, mau dia alim, mau dia tidak alim, mau dia ngaji, mau dia tidak ngaji, cuma nanti ada perbedaannya itu. Kalau di dalam hadis ini, yang jelas Nabi katakan secara general, secara umum, kullu ummati mu'afan. Kalimat pertama kita udah dengar, general. Nabi bilang semua umatku bakal diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diampuni, kata Nabi, illal mujahirin, kecuali satu. Siapa yang mujahirin? Yang pertama yang nggak mau ngaji. Paham kan yang saya ngomong? Illal mujahirin. Siapa yang mujahirin? Orang yang tahu dirinya perlu tapi belagak nggak perlu, itu mujahirin itu. Perlu syafaat Nabi nggak? Perlu, tapi belagak nggak perlu, mujahirin. Dari mana kita tahu kita bisa dapetin syafaat Nabi kalau bukan kita duduk di majelisnya Nabi besar Muhammad? Kalau arti bahasa mujahirin, ya Allah, di 8:30 belum baca kitab. Sampai jam 12 sampai ini ngaji. Entah wakuf, digodok, dirapel, paham dirapel, jatah 3 bulan, kita jadiin sekarang ini nih. Illal
Apa itu mujahirin? Mujahirin kalau dalam konteks bahasa kita mau artikan orang yang terang-terangan berbuat dosa. Kenapa orang bisa terang-terangan berbuat dosa? Karena dia nggak paham bahwasanya dosa itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kenapa dia nggak takut sama Allah? Pasti karena nggak nuntut ilmu di dalam majelisnya Nabi besar Muhammad. Jadi yang pertama, illal mujahirin, jangan artikan yang lain dulu. Mujahirin, orang yang terang-terangan berani nantangin Tuhan, adalah orang yang nggak mau duduk ngaji. Sallu ala Muhammad. Tuh, orang yang terang-terangan. Nggak mungkin iman seseorang dengan tanda cinta membuktikan takutnya seseorang kepada Allah dan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bil ilm. Maka itu saya katakan tadi, al ilmu yahdifu bil a'mal. Fa in lam tujibu fartahal. Ilmu itu akan menggapai seseorang, narik seseorang, sadar nggak sadar, demen nggak demen, untuk ngamalin tuh ilmunya. Kalau nggak dijawab itu panggilan. Dulu handphone tuh bukan jawab, dibilangnya hatif. Hatif, bahasa Arab zaman dulu. Handphone ini dibilangnya hatif. Ada suara tanpa rupa, itu namanya hatif. Ya. Itu namanya hatif. Ada suara tanpa rupa. Sekarang misalnya ada pesan suara, itu hatif tuh namanya itu. Orangnya di mana tapi suaranya kedengeran sama kita. Nah, itu hatif. Begitu juga ilmu. Ilmu tuh manggil kita dengan suara ilmu, narik kita kepada pengamalan yang kita tahu dalam ilmu. Kalau terhadap sesama aja di bulan Rajab ini, untuk kita bisa tahu kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki dulu kualitas hubungan kita terhadap sesama kita. Lebih spesifik lagi kepada tetangga kita, lebih spesifik lagi kepada keluarga kita, lebih spesifik lagi kepada orang tua kita, lebih spesifik lagi kepada guru-guru kita. Ini semua udah kita lakuin. Tambahin istighfar. Cakep gak? Cakep gak? Luar biasa. Luar biasa. Jangan jadikan diri kita bagaikan tanah-tanah yang gembur, yang gak bisa ditanami oleh kebaikan-kebaikan. Kenapa? Rusak dengan hati yang gak baik terhadap orang. Bawaannya iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangin itu semua, hilang. Ya. Nah itu dia, illal mujahirin, yang nggak dikasih maaf sama Allah siapa? Orang yang terang-terangan nantangin Tuhan secara terang-terangan. Kan nggak mungkin nih yang udah berpeci nih di sini depan saya, ya, Masya Allah, duduk ngaji sebulan sekali, sebulan 2 kali di Nafahatus Shalihin. Itu hari Jumat, Jumat keduanya entah di mana, Jumat keempat entah di mana, malam Jumat juga ngaji kita. Kan nggak mungkin kita secara terang-terangan kita ngajak perang Allah. Apakah mungkin di antara kita berani begitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dikit lagi. Penuhi kesadaran kita untuk kita bisa yuk sama-sama ibadah-ibadah kita semuanya dengan ilmu. Gerak-gerik kita, lisan kita, bicara kita, penglihatan kita, tangan kita, telinga kita, semuanya udah diatur, udah ada adabnya yang datang dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kualitas hubungan terhadap sesama udah. Betul? Ya. Itu menunjukkan kualitas hubungan kepada Allah. Selain hal-hal yang memang kita sifatnya ibadah secara personal kita, membangun hubungan baik dengan para ulama pewarisnya Nabi, itu menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap para kiai-kiai kita, para muallimin kita, kita jaga hubungan baik. Kenapa? Kita butuh sama dia. Apa di dunia kita butuh doang sama dia? La wallah. Di dunia kita butuh, selesai butuhnya kita sama guru-guru kita di dunia doang. Ntar ada waktunya kita makin butuh sama guru-guru kita. Makin lagi butuh, sampai di dalam syurga yang penuh kenikmatan masih butuh sama sanad kita. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang memang bisa mencicipi telaga yang di dalam syurga. Ada telaga namanya telaga Rajab. Di syurga Pak, dalam riwayat itu ada sebuah telaga. Ya. Telaga itu namanya telaga Rajab. Yang bisa nikmatin itu telaga adalah orang-orang yang tadi tuh kita sebutin tuh. Yang di bulan Rajab itu dia memiliki keinginan yang kuat memperbaiki kualitas hubungannya kepada Allah, lalu beristighfar kepada Allah, lalu memperbanyak puasa. Itu syaratnya. Bisa menikmati telaga yang begitu indah nanti, yang mungkin alirannya telaga itu nanti Allah bikin belok, insya Allah ke istana kita masing-masing dalam surga. Amin. Ini muka-muka calon penghuni surga ini semua. Ya Rabb, amin. Tunjukkan. Ya. Dan kita saat ini memang benar-benar kita pengen apa? Surga yang kita bisa ketemu di dalamnya dengan kekasih kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingetin diri kita, puasain diri kita. Kalau masih banyak orang nanya, subhanallah, tiap tahun mesti juga ngejawab, nggak kelar-kelar nanya tiap tahun, masa nanya? Ini tolong di ada yang rekam nggak? Jadi nanti kalau ada yang nanya lagi, biar kasih rekamannya aja, ya. Jangan tiap tahun jadi pertanyaan. Puasa Rajab boleh apa enggak? La haula wala quwata illa billah. Ngaji Pak, ngaji. Saya nggak ngomong yang di depan saya ya. Saya ngomong yang di kamera nih. Ngaji. Ya, ngaji. Jangan tiap tahun nanya. Emang boleh puasa Rajab? Enggak, di bulan Rajab aja boleh, apalagi di bulan Rajab. Bahkan kalau riwayat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sekali waktu mempuasakan dirinya 1 bulan penuh di bulan Rajab. Kurang tuh riwayat. Sallallahu alaihi Muhammad. Puasain. Kita tahu kita banyak bolongnya. Nah, apalagi masih zaman masih miring otaknya. Paham miring? Ya. Sampai ngomong miring aja jadi miwing katanya. Dikasih kesempatan nih masuk bulan Rajab, perbaiki kita punya diri. Yuk, banyakin puasa. Emang kenapa Habib? Ini kedokteran aja deh, ngomong-ngomong kedokteran aja ya. Saya baca artikelnya untuk kesehatan di puasa. 12 jam dipuasakan seseorang, 12 jam ya. Kurang lebih 2 minggu saja. Kurang lebih 2 minggu telah mendetoksifikasi 1/3 racun-racun yang ada di dalam dirinya. 12 jam. Katakan kita sahur, kita imsakin deh jam 4.
Jam 4 kita udah imsak. Ya, kalau ketemu jam 4 lagi kan 12 jam. Ya. Tapi sekarang maghrib udah jam 6.15-an kan? Ya. Berarti lebih dari 12 jam, artinya 14. Dalam artikel itu juga ngomong, orang yang mempuasakan dirinya 14 jam selama sekian minggu, katakan 2 minggu, itu 2/3. 2/3 telah mendetoksifikasi. Kalau makin lama lagi, sel-sel mati apa gitu namanya deh. Walhasil itu jadi muda lagi deh, kurang lebih begitu. Orang yang banyak, Nabi yang bilang sumu tasihhu, puasa, maka kita bakal sehat nih. Enggak, ada aja tiap tahun, Habib boleh nggak Habib saya bayar fidyah aja Habib, karena saya kalau puasa asam lambung naik. Emang lo nggak mau puasa? Emang lo nggak mau puasa? Yang nentuin puasa itu boleh apa enggak dokter, jangan ente. Kalau emang mau, kata dokter misalnya ente puasa 2 jam aja bakal semaput, jam ketiga mati, jangan puasa dah tuh. Paham sampai sini? Paham sampai sini ya? Ya. Puasa 2 jam aja jam ketiga kata dokter diterusin jangan puasa. Paham ya? Tapi kalau dari pelan-pelan kita dari bulan Rajab, ini bahasa orang Betawi, dulu kita diajarin main silat. Orang biar bagaimana itu harus punya kuda-kuda. Betul nggak? Kuda-kudanya kapan? Bulan Rajab. Ini mau masuk Ramadan baru siap-siap puasa. Asam lambung. Orang baru tumben, paham? Baru tuh kaget ya. Ibadah sama Allah jangan kagetan, makanya ada tuh, ini salah satu rahasia daripada sekian banyak rahasia Allah. Kenapa narok bulan Rajab terpisah dari 3 bulan yang lain? Dari sekian banyak rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tuh Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dempet, yang satu kata Nabi mencelat sendiri. Adanya Rajab. Buat apa? Buat persiapan Ramadan. Kita udah bisa lihat kualitas Ramadan kita dari sekarang. Kualitas kita Ramadan kita bakal jadi bagaimana, itu kita udah paham. Ini diri kita paham. Apakah kita orang yang sangat terang-terangan ngelawan nama Tuhan dalam syariat ya, atau enggak, ataupun yang middle class-nya, tengah-tengah, atau memang kita orang-orang yang menginginkan dirindukan oleh datangnya bulan Ramadan. Ramadan itu makhluk. Ramadan itu makhluk, dan nanti yaumul qiyamah dia bakal ada bentuknya. Bisa nyelamatin, bisa juga nyengsara. Sebagaimana Al-Qur'an. Nah, masuk. Deh, kitabnya ntar dulu deh ya. Panjang nih kalau bahas beginian soalnya. Sebagaimana Al-Qur'an jangan dipikir itu hanya bentukan kita yang kita taruh di lemari kita lap doang kalau berdebu. Itu Quran bisa bikin selamat kita, nyelamatin kita ataupun menjadi pemberat kita. Ini Quran. Dari tadi kualitas hubungan kepada Allah. Oke? Jaga adab-adab kita. Puasa Ramadan kita tahu kualitasnya dari bulan Rajab, Sya'ban. Ya. Maka itu Nabi besar kita Muhammad SAW masuk bulan Rajab pertama kali itu, yang kemarin pada orang bakar apa namanya itu, petasan, ya, itu Sayyidina Ali itu nggak begitu. Awal masuk Rajab, dia bukan puasa, dia luangkan waktunya, ya, semalaman buat apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Saya kemarin pas kebetulan pulang dari Hol Malang ada acara. Biasanya saya acara karena memang cuma
punya satu acara, saya biarin deh. Saya biarin deh. Sekalian qiyamul lail deh di situ. Ya. Baca maulid. Kan banyak tuh kemarin malam tahun baru yang bikin acara maulid ya. Beruntung tuh yang ikut tuh. Termasuk orang-orang yang menghidupkan malam 1 Rajab. Insya Allah. Tapi nggak sampai situ doang. Malam-malam berikutnya, seterusnya di dalam bulan Rajab semua adalah kemuliaan yang Allah sediakan untuk kita. Yang terakhir, karena udah mau jam 9, Al-Qur'an. Mulain dah dari sekarang. Mulain dari sekarang. Jangan punya arep-arepan ente mati ada yang bacain Quran. Ingat ya. Jangan sekali-kali naruh harapan. Ini kata siapa? Bukan kata saya. Saya hanya nukil aja dari saya punya orang tua Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakaf. Saya cuma nukil aja. Kenapa saya pikirin juga, oh banyak juga ya yang bacain Al-Quran saya punya orang tua. Karena memang ucapannya ini begini, ente jangan arep ya waladi, ente jangan punya arepan wahai anakku ya. Orang nanti setelah ente mati bacain ente Al-Quran sedangkan entenya dimusuhin sama Quran. Ya, deh, kita nggak tahu, apalagi sekarang banyak yang mati muda. Umur 30, teman saya liwat. Udah deh, ya, boleh kita nikmatin hidup, boleh kan nggak? Mantang makan boleh, cuma jangan kelewatan juga. Musim durian montong, nyicipin satu aja nggak boleh mas saya. Jangan terlalu mantang juga, ya, boleh dah cicipin dikit biar nggak nyesel banget. Tapi ayo, jangan musuhan sama Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran musuhin kita. Jangan sampai Ramadan musuhin kita. Ayo berbenah diri. Saya ulang nasihat dari Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakaf. Jangan inti arep, inti mati nanti ada orang bacain inti Al-Quran. Kalau inti jadi musuhnya Al-Quran. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, belum kebaca lagi kitabnya karena waktu juga. Saya ngomong udah hampir sejam ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar ya banyak manfaatnya. Dari tawakuf, jangan niatin berhenti atau tawakuf sementara, nggak ada tuh dalam bab ngaji tawakufan. Tapi kita niatin, insya Allah kita ketemu di dalam pengajian-pengajian yang lain. Ya. Hadirnya kita dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya. Dan kita niatin juga walaupun ini libur, kita udah niat lagi insya Allah setelah dibuka di Majelis Ta'lim Nafahatus Shalihin, kita udah niat lagi, kita hadir. Jadi selama liburan itu tetap kita dapetin manfaat, keberkahan, dan kasih sayang yang memang ada di dalam majalisul ilm, yang memang Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala persiapkan di dalam majlis-majlis layaknya majlis kita malam.